Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi laju reaksinya. Kali ini bukan membahas tentang menentukan order reaksi dan juga persamaan laju reaksi. Kita lihat lagi PowerPoint-nya. Persamaan laju reaksi. Kita perhatikan reaksi secara umum, ya. Ketika A bereaksi dengan zat B, maka hasilnya adalah zat C atau zat D, ya. Reaksi bisa 1, bisa 2. Hasil reaksi juga bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kemudian PQRS ini biasanya adalah koefisien. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, di sini kalian hanya menentukan adalah konsentrasi reaksinya saja. Karena konsentrasi reaksi yang mula-mula ada, sementara hasil reaksi belum ada kalau belum terjadi reaksi. Nah, untuk persamaan laju reaksinya dituliskan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M. M di sini ada order reaksi. Kemudian kali konsentrasi zat B, karena reaksinya di sini ada 2, juga sama dipangkatkan order reaksinya, ya. Dengan A itu adalah konsentrasi zat A dalam satuan molar, kemudian M adalah order reaksinya. Order reaksi bisa dicari dari percobaan atau bisa juga dari koefisiennya. Kemudian konsentrasi B juga dalam satuan molar, dan N order reaksi untuk zat B. Kemudian K itu adalah tetapan laju reaksinya, ya. Dan di sini juga kalian harus menentukan order reaksi totalnya, di mana order reaksi total itu adalah penjumlahan dari M ditambah N. Baik, untuk memahaminya kita ke contoh soalnya, ya. Di sini ada data hasil percobaan. Biasanya untuk menentukan order reaksi itu ada data beberapa percobaan seperti dalam tabel berikut ini, ya. Di sini kalian ditugaskan untuk menentukan order reaksi A, order reaksi B, kalau ada reaksinya 2. Kemudian order reaksi total, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksinya. Baik, kita bahas satu persatu, ya, untuk menentukan order reaksi A dulu. Ini datanya, ya. Nah, untuk menentukan order reaksi A, kita lihat data konsentrasi B yang sama, ya. Untuk mencari order A, kita lihat konsentrasi B yang sama. Di sini percobaannya ada 5 percobaan. Untuk konsentrasi B yang sama itu ada di percobaan 1 dan 2, kemudian ada di percobaan 4 dan 5. Nah, kita ambil data yang termudah. Data yang termudah di sini adalah percobaan 1 dan 2. Jadi kita ambil percobaan 1 dan 2 untuk menentukan order A. Di sini adalah konsentrasi zat A dibandingkan dengan disamakan dengan laju reaksinya, ya. Oke, konsentrasi zat A-nya pada percobaan ke-1 itu adalah 0,1. Kemudian percobaan keduanya itu adalah 0,2. Ya, di sini berarti konsentrasi zat A pada percobaan 1, konsentrasi A ini artinya 1 adalah percobaan 1. Di sini konsentrasi zat A pada percobaan 2. Jangan lupa dipangkatkan ordernya M di sini. Kemudian ini adalah laju reaksi percobaan 1, makanya disebut V1. Kemudian ini adalah laju reaksi percobaan kedua. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Konsentrasi zat A di percobaan ke-1 adalah 0,1. 0,1. Kemudian di percobaan kedua 0,2. Lalu laju reaksi di percobaan ke-1 adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Di sini 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian percobaan kedua 4,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, lalu kita hitung 1/2 di sini pangkat M. Maka ini 1,2 dibagi 4,8 itu adalah 1/4-nya. Maka kita dapatkan adalah M sama dengan 2. Ya, atau kalau mau dipermudah, kamu bisa balikan, ya, datanya. Jadi, kalau tadi yang diambilnya percobaan 1, kamu bisa ambil percobaan 2 dan 1, dibalik, ya. Berarti laju reaksinya juga kamu balik, V2 dan V1. Maka akan kamu dapatkan di sini 0,2 dibagi 1 pangkat M, lalu 4,8 dibagi 1,2. 10 pangkat min 3-nya karena sama, di sini dianggap bisa dihilangkan. Ini maaf harusnya min 3, ya. Kemudian didapatlah 2 pangkat M sama dengan 4.
maka M sama dengan 2. Ingat di sini pangkat bukan kali. 2 pangkat M, bukan 2 kali M. Ya. Jadi M sama dengan 2. Itu cara menentukan order reaksi A. Sekarang kita secara langsung seperti ini. Kita ambil percobaan 1 dan 2. Ya. Ini juga sama, kita ambil percobaan 2. Nah, kalau mau cara langsung adalah di sini langsung 2 pangkat M sama dengan 4. 2-nya karena tadi 2 dibagi 1 dapat 2. Kemudian ini pangkat M-nya sesuai dengan persama laju reaksinya. Dan 4 dari mana? Itu adalah 4,8 dibagi 1,2 diperoleh 4. Maka M-nya sama dengan 2. Sama juga dengan yang ini. Ini yang cara langsungnya. Ya. Oke, untuk menentukan order reaksi B, kita lihat data konsentrasi A yang sama. Di sini yang sama adalah percobaan 2 dan 4. Atau 3 dan 5. Ya. Kita ambil adalah percobaan 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4? Karena perhitungannya yang lebih mudah. Ya. Lebih mudah dan lebih kecil. Ya. Jadi untuk menentukan order B, lihat A yang sama. Konsentrasi A yang sama ada di percobaan 2 dan 4. 0,2, 0,2. Atau percobaan 3 dari 5, 0,3, 0,3. Karena ada 2, kita pilih salah satu. Kita ambil yang termudah, itu percobaan 2 dan 4. Sama seperti tadi, konsentrasi zat A percobaan 1, konsentrasi zat B percobaan 2 dibagi konsentrasi zat B percobaan 4, jangan lupa dipangkatkan koefisiennya, kemudian laju reaksi percobaan 2 dibagi laju reaksi percobaan keempat. Nah, konsentrasi zat B pada percobaan 2 itu adalah ini, 0,1. Jangan lihat yang ini ya, 0,1. Lihat yang konsentrasi zat B-nya 0,1. Lalu konsentrasi zat B pada percobaan 4 itu ada 0,3. Jangan lihat yang ini. Kalau ini pasti sama. Nanti kalau sama itu tidak bisa dihitung pangkatnya. Ya. Kemudian percobaan laju reaksi percobaan kedua itu adalah 4,8. Ya, 10 pangkat min 3. Kemudian percobaan keempatnya adalah 1,44, tapi di sini 10 min 2. Ya. Jadi berbeda pangkatnya. Nah, untuk menentukan berapa N-nya, lihat di sini 0,1 dibagi 0,3 itu adalah 3, ya, atau sepertiga pangkat N. Kemudian yang ini juga 4,8, ini 1,44 dianggap dibulatkan aja di sini 15, 5, makanya sepertiganya ya. Jadi N sama dengan 1. Karena ini sepertiga, pangkat N sama dengan sepertiga. Atau mau kamu cara yang mudah, tinggal dibalik aja. Tadi yang diambil adalah percobaan 2 dan 4. Sekarang kalau dibalik adalah percobaan 4 dan 2. Berarti konsentrasi zat B di percobaan 4 dibagi konsentrasi zat B percobaan kedua. Maka laju reaksinya juga sama. Laju reaksi percobaan keempat dibagi laju reaksi percobaan kedua. Kita ambil datanya di sini konsentrasi zat B percobaan 4 adalah 0,3, lalu konsentrasi zat B percobaan 2 adalah 0,1. Laju reaksinya di percobaan 4 1,44 kali 10 pangkat min 2, kemudian di percobaan kedua adalah 4,8 kali 10 pangkat min 3. Di sini berarti 0,3 dibagi 0,1 itu adalah 3, 3 pangkat N sama dengan 3, maka N sama dengan 1. Atau juga bisa cara langsung di sini kasih tanda di sini itu percobaan 2 dan 4 ya. A-nya yang sama, kemudian B-nya ini tidak sama, dan ini laju reaksinya. Maka kita dapatkan tadi 0,1 dengan 0,3 itu adalah dibalik 3. Ya, 0,3 dibagi 0,1 itu adalah 3, pangkat N sama dengan 3. 3 diambil dari di sini 15 dibagi 5, 3. Maka N dapat adalah 1. Ya. Itu cara langsungnya. Jadi, orde A kita sudah dapat itu adalah 2, sedangkan orde
B kita dapatnya adalah 1. Maka order reaksi totalnya itu adalah M ditambah N. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bagaimana persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksinya seperti tadi yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Sekarang masukkan A-nya. A-nya konsentrasi A-nya, pangkat M-nya diganti dengan angka 2, kemudian B-nya di sini diganti dengan angka 1 N-nya. Atau angka 1 biasanya nggak pernah ditulis, jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Ini persamaan laju reaksinya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan harga tetapannya? Kita ambil salah satu dari data percobaannya. Yang termudah di sini adalah data percobaan nomor 1. Kita ambil percobaan ke-1. Nah, kita masukkan ke persamaan laju reaksinya tadi. V sama dengan K kali A pangkat MB pangkat N ini secara umumnya. Karena kita sudah dapatkan bahwa harga M-nya 2 dan N-nya 1, maka di sini masukkan. Jadi konsentrasi A-nya ini percobaan 1 0,1 kali pangkat 2 harga M-nya tadi, kemudian konsentrasi B-nya percobaan 1 juga kebetulan ini sama 0,1, masukkan ini di pangkatnya 1, jadi tidak perlu dituliskan. Maka kita ambil, kita hitung total semuanya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi harga K-nya itu adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 didapat 1,2 ya. Ini yang termudah harga K-nya adalah yang percobaan 1 saja ya. Bisa percobaan 2 juga kamu ambil, bisa percobaan 3. Nah, terkadang harga K itu tiap percobaan ada yang sama, ada yang tidak ya. Jadi tidak perlu masalah, tergantung di mana kamu mengambil harga K-nya. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya ya.